Oke, selamat malam. Balik lagi ke channel Gagas Agasta. Dan kali ini kita ditemani dengan Kang Akbar. Oke, Kang Akbar ini adalah PPI Majalengka ya, Kang. Tahun 2020. Jadi baru kemarin ngibarin dan posisi kemarin sebagai apa, Kang? Sebagai pengiring. Berarti di pasukan inti kemarin ya? Kang, kemarin tuh pengibaran seperti apa sih, Kang, konsepnya? Apakah semua pasukan atau hanya yang inti aja? Konsepnya itu jadi semua pasukan ya, tapi yang pasukan 17 didahulukan gitu. Pas ngibarin dan menurunkan gimana, Kang? Rasanya gitu kita bisa menjadi pasukan yang paling inti dan bisa mengibarkan langsung sangsaka merah. Intinya seneng banget ya Kang, tapi di situ juga deg-degan juga tuh. Kang Akbar ini berarti alamat sekarang di Babakan Poda ya, di Majalengka tepat. Oke guys, langsung aja ke intinya. Kang Akbar ini punya sedikit cerita mistis yang nanti akan diceritakan langsung, dan ceritanya lumayan buat kita merinding. Jadi ceritanya teh pas latihan pasukan SMP ya Kang. Nah pas itu teh biasa ya kalau mau lomba setiap malam terus latihan sampai malam. Nah pas latihan malam teh tiba-tiba senior saya ya, satu pasukan kan sama senior. Nah jadi si senior itu teh duduk aja di masjid, tapi lihatnya teh beda teh penglihatannya teh. Lihat ke di kelas 8F, nah lihat ke sana dia teh diem aja. Pas sama temennya teh ayo latihan, tapi dia teh tetap diem. Terus pas diriung, nah tiba-tiba nangis dia teh. Pas tiba-tiba nangis, pembina datang. Terus sama pembina dibacain dibacain doa meren. Terus pas udah dibacain doa, ya udah. Itu kan waktu zaman SMP ya, Kang? Berarti udah berapa tahun yang lalu, Kang? Udah sekitar 2 tahun yang lalu. Oke. Kalau sekarang kan berarti di SMK 1 ya, Kang? Di SMK 1. Kalau di SMK 1 itu kan banyak misterinya, Kang. Karena dulunya pun bekas rumah sakit ya kan. Karena mungkin terlihat dari lorong-lorongnya yang panjang-panjang gitu ya, Kang, di setiap kelas, di setiap ruangan kan penyambung ruangan gitu. Gelap juga, nah, Kang. Kalau misalkan di sana ada nggak, Kang, pengalaman mistis gitu yang pernah mungkin Akang alami atau temennya gitu? Pas di STM ada juga hal mistis yang cukup janggal lah. Waktu itu teh habis pulang latihan pasukan. Nah si teman saya teh ceritain ke saya ngelihat cenah bahwa di tengah lapang teh ada yang ngumpul. Sama saya teh ditanya siapa yang ngumpul, gak tahu cenah, ada soalnya yang ngumpulnya teh ngampar tikar. Nah di tengah-tengahnya teh disediain lilin. Si lilin yang di tengah teh diriung sama orang-orang itu teh. Katanya teh itu teh satu keluarga ya lagi ngumpulnya teh di situ di tengah lapang. Satu keluarga maksudnya, Kang? Nah teman saya teh bilang cenah itu teh kayak satu keluarga, ada bapak, ada ibu, ada anak-anak juga. Berarti makhluk gaib lagi kumpul kayak keluarga tuh. Iya. Tepatnya di sebelah mana, Kang? Di lapang tapi nggak di tengah-tengah banget ya Kang, di pinggir dekat ruang lab komputer. Nah itu tuh yang anak SMK ya, dekat lab komputer, hati-hati aja di situ. Karena udah keceritakan nih sama Kang Akbar ya. Jadi waspadalah. Selain di situ ada lagi nggak, Kang? Di mana lagi? Ada teman saya ya yang bisa ngelihat di ruang pramuka. Nah di belakang ruang pramuka teh ada pocong cenah, tapi gak tahu itu juga. Ada lagi nggak, Kang, selain di sana? Ada sih di rumah sendiri malah Kang. Berarti di sini? Sebelah mana? Di depan. Di ceritanya teh ya waktu itu teh ada teman saya ya main ke sini. Dia teh sama bisa ngelihat, masih orang yang sama pas waktu itu. Nah bisa ngelihat dia teh. Dia ngelihat terus ke arah pohon mangga. Cenah itu di situ ada cenah. Kata Akbar teh ditanya ada apa? Itu ada yang lagi nangkel di pohon. Apa nangkel yang di pohon? Itu cenah kuntilanak putih cenah. Ciri-cirinya gimana kan Akbar teh nanya, penasaran ya Kang. Ciri-cirinya gimana? Ya itu cenah pakai putih, pakai gitu, rambutnya panjang cenah. Nah pas waktu itu teh
pas lagi kita ngobrol ya Kang sama dia, nah si kuntilanaknya teh katanya teh nyamperin ke arah kita. Berarti ada di depan ya. Berarti kita kan pulang lewat depan nih. Pulang lewat depan, berarti kita harus ngelewatin dulu depan. Terus gimana kita nih? Oh ya itu oh ya nah. Ada lagi Kang selain tadi di sekolah udah, di SMP udah, di rumah udah. Di Kodim ya, di Kodim ceritanya tuh gini ya Kang, pas waktu itu teh kumpulan pas kibra sampai maghrib. Nah pas mau pulang ya Kang, tiba-tiba nangis itu teh. Yang pertama yang kemasukan teh cuma 1 orang, tiba-tiba nular ke temen yang lainnya 2 waktu itu teh. Terus teh nular lagi sampai ada 4 orang gitu yang kesurupan Kang di sana. Sebelum kita akhirin nih Kang, ada nggak pesan-pesan untuk teman-teman di rumah? Barangkali kalau misalkan kita punya pengalaman seperti itu, apakah harus dipendam, diceritakan, dan cara menghadapinya seperti apa Kang? Kalau pesan ya, misalnya kita kalau ke tempat gelap atau ke tempat angker-angker kayak gitunya, jangan sompral, cek bahasa Sundanya mah. Jangan sompral, jangan padu wae. Jadi kalau misalnya kita ke tempat yang kayak gitu, lebih baik baca doa, sopan teh ke itunya juga. Jadi saling menghormati walaupun kita nggak bisa ngeliat. Tapi tetap ya, yang namanya etika harus dijaga ya Kang. Bukan hanya di kehidupan sehari-hari bersama rekan-rekan kita, tapi tetap dengan hal gaib juga kita harus jaga etika. Itu tadi saling menghormati ya Kang. Nanti kita ketemu lagi dengan Kang Akbar ini di lain waktu dengan cerita yang lebih mistis lagi. Oke, selamat malam.